Islam. Saatnya Anda ikuti obrolan Ramadan. Harmoni Ramadan. Harmoni Ramadan RRI. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di obrolan Ramadan untuk edisi hari ini pendengar Senin 9 Maret 2026. Dan untuk sore hari ini kita sudah kehadiran langsung bersama narasumber kita, ada Ustadz Haji Muhammad Rifain ya, SMAI, dan ini merupakan penyuluh Alimadiyah dari KUA Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz untuk sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Bagaimana kabar Mbak? Alhamdulillah dia juga sehat walaupun di luar macet parah ya Ustadz ya. Tapi tetap semangat untuk hadir langsung di studio kita. Nah, tema kita hari ini mengenai keutamaan sholat berjamaah. Nanti untuk Anda yang mau bertanya silakan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Untuk pertama kami persilakan untuk Ustadz memberikan materi mengenai keutamaan sholat berjamaah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pimpinan beserta jajaran dari Radio Republik Indonesia Kota Palembang. Yang saya hormati para pemirsa, pendengar dimanapun ada berada, para shaim dan shaimat yang berbahagia. Izinkan kami pada sore hari ini untuk menyampaikan tema tentang keutamaan daripada sholat berjamaah. Bapak dan Ibu, para pemirsa yang kami hormati, bahwa sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan lebih dari seorang, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Sholat wajib yang perlu untuk kita sholat berjamaah diantaranya adalah sholat 5 waktu. Kemudian sholat sunat, yaitu pertama yang harus kita laksanakan secara berjamaah adalah sholat sunat istisqa, kemudian sholat gerhana, yang ketiga sholat idul fitri maupun idul adha, kemudian sholat tarawih di bulan Ramadan, dan juga sholat witir bila dilaksanakan di bulan Ramadan, serta ada sholat-sholat sunat lain yang bisa dilaksanakan secara berjamaah. Tetapi kita perlu untuk menyimak terlebih dahulu apa hukum kita melaksanakan sholat berjamaah itu. Ulama 4 mazhab telah menyepakati bahwa ada 3 mazhab yang sepakat satu suara, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki dan Hambali. Beliau menghukumi sholat berjamaah itu adalah sunat muakkad atau sunat muakkadah. Sementara satu imam mazhab yang lain, yaitu Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, sehingga apabila ada salah seorang saja yang melaksanakan sholat berjamaah, maka gugurlah kewajiban bagi jamaah yang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Karenanya Bapak Ibu, kita melihat betapa dahsyatnya sholat berjamaah itu, maka Rasulullah sangat menganjurkan kita melaksanakannya secara berjamaah, walaupun Imam Syafi'i memberikan hukumnya adalah fardu kifayah. Tentu di balik perintah itu ada keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaksananya. Salah satu keutamaan yang
yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, as-salatu jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'i wa isrina darajah, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Itu antara lain salah satu keutamaan daripada sholat berjamaah. Tentu ada keutamaan-keutamaan yang lain yang nanti kita sampaikan sembari kita mendiskusikan dalam acara sore hari ini. Mungkin untuk sementara ini yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Baik Ustadz, dan pendengar ingin bergabung silakan di line telepon kami di 0711369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Bapak? Dengan Bang Irin. Bang Irin di Banyuasin. Sehat kabarnya Bang Irin? Sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Silakan Bang Irin, ada Ustadz kita sore hari ini. Halo Bang Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irin, apa kabarnya? Baik, Masih berpuasa? masih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Silakan Bang Irin. Ustaz, Ya. aku ingin nanya. Aku tadi sholat qobliyah. Mm-mm. Nah, tiba-tiba batal wudunya. Nah, sholat qobliyah itu batal atau tidak? Oh, masih ya. Itu kan belum sholat wajib. Mm-mm. Sholat qobliyah dulu, nah, tiba-tiba wudunya batal ibaratnya. Batal ibaratnya. Mm-mm. Nah, ada sesuatu dan lain hal batal kan? Mm-mm. Disebabkan wudu. Nah, aku itu mengulang atau tidak sholat qobliyah itu? Iya. Baik, segitu saja Bang Irin. Ya itu aja. Baik, Ya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Irin. Iya, karena la sholata wa la ta'wudu, ya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudhu. Artinya kalau sholat kita sedang melaksanakan sholat lalu kita batal, otomatis sholat yang kita lakukan adalah batal. Sehingga perlu untuk kembali berwudhu. Berbeda dengan ketika kita tawaf, umpamanya kita tawaf sudah mendapatkan 3 putaran lalu kita batal wudhu. Kita mengambil air wudhu, tidak mengulang dari awal, tapi melanjutkan putaran berikutnya. Jadi umpamanya batal di putaran ketiga, maka kita mengulangnya di putaran ketiga itu. Nah, tetapi berbeda dengan sholat. Kalau sholat batal, otomatis qobliyah tadi juga batal. Maka perlu diulang kembali sholat qobliyahnya. Tetapi karena itu sholat sunat, ya tergantung kepada kita mau mengulangi kembali untuk melaksanakan sholat qobliyahnya atau tidak, tergantung kepada kita masing-masing. Yang paling utama adalah kita menegakkan atau mendirikan sholat yang wajibnya itu. Itu mungkin yang bisa kami berikan Baik. kepada Bang Irin. Ya. Baik, di belakang Bang Irin, silakan yang bergabung kembali bersama Ustadz Rifain kita untuk sore hari ini mengenai keutamaan sholat berjamaah. Kita terima WhatsApp ya Ustadz ya. Ya. Ada yang masuk di 0821 7927 900 dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, apa hukumnya bagi hamba Allah yang rumahnya dekat masjid namun tidak berjamaah di masjid? Dan ini untuk wanitanya, apakah memang harus tetap sholat di rumah atau juga ke masjid? Mohon pencerahannya dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih hamba Allah yang ada di kota Palembang. Memang pernah Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadisnya bahwa tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Artinya dia harus utamanya sholat di masjid, baik dikala dilaksanakan secara berjamaah atau mungkin secara mufarid. Tetapi orang yang dekat dengan masjid diutamakan untuk sholat berjamaahnya atau sholat fardunya itu di masjid. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW ditanya oleh Abdullah bin Umi Maktum, ya, seorang buta, ketika Umi Maktum berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, adakah keringanan bagi saya karena saya dalam kondisi tidak bisa melihat dan rumah saya agak jauh dari masjid untuk saya bisa melaksanakan sholat berjamaah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu masih mendengarkan suara azan yang dikumandangkan oleh Bilal?"
Kalau kamu masih mendengarkan suara azan yang dikumandangkan oleh Bilal tersebut, maka kamu wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah itu di masjid. Walaupun Abdullah bin Umi Maktum tersebut dalam keadaan buta. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai rujukan. Seorang buta saja diberikan ketegasan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat di masjid, karena keutamaan dan fadilahnya yang luar biasa itu. Kemudian kepada hamba Allah tadi, apakah istri sholat di rumah? Ya, abdolnya seorang istri itu memang sholatnya di rumah. Di rumah itu pun harus di kamar, ya, itu utamanya. Tetapi kalau bisa menghindarkan diri dari fitnah, bisa menghindarkan diri dari riba, bisa menghindarkan diri hal-hal yang bersifat maksiat, lebih baik sholat di masjid atau di langgar, di surau atau di mushola. Karena apa? Di situ kita bisa berjumpa dengan kawan, bercengkrama dengan teman-teman, sahabat, tetangga, jiran, kerabat tetangga yang ada di sekitar rumah kita yang kita tidak sempat di hari-hari yang lain kita berkunjung ke rumahnya. Maka di masjid, di mushola, di langgar atau di surau dengan kita sholat berjamaah, kita bisa bertatap muka, bisa bermuajahah, bisa bersalaman, bisa bertegur sapa dan lain sebagainya. Yang penting bisa menghindarkan diri dari fitnah. Mengapa Rasulullah SAW dulu pernah tidak mengizinkan seorang wanita itu sholat di masjid? Karena zaman waktu itu situasinya berbeda dengan sekarang. Karena kita tahu bagaimana kondisi orang-orang Arab jahiliyah dulu, ya, betapa beliau kalau melihat wanita itu syahwatnya langsung muncul, sehingga dikhawatirkan wanita-wanita yang keluar rumah tanpa muhrimnya, tanpa didampingi oleh mungkin suami, oleh anak, oleh saudara dan lain sebagainya, akan terjadi pelecehan, akan terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Nah, oleh karena itu kalau di zaman hari ini kita bisa menghindarkan dari hal-hal yang negatif tersebut, lebih baik sholatnya dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau di musola. Mungkin itu ya. Baik. Yang ya. Baik Ustadz, kita terima telepon Ustadz ya di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, sudah masuk nih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli, silakan Oma. Iya. Terima kasih Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau bertanya Pak Ustaz tentang atau mengenai sholat berjemaah. Bagaimana Pak Ustaz kalau anggota keluarga itu semuanya perempuan gitu? Baik. Bisa nggak sholat berjemaah dan imamnya bagaimana gitu Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Siapa tadi namanya? Oma Ana di Prabu Muli. Oma Ana punya suami apa tidak? Sudah terputus nih. Oh, sudah terputus, ya. Ya, sholat berjamaah kalau tidak ada laki-lakinya, maka sholat berjamaahnya berimaman dengan salah seorang perempuan yang ada di situ, ya. Jadi perlu kita ingat bahwa syarat-syarat utama menjadi seorang imam itu pertama adalah orang yang memahami hukum-hukum Allah, itu yang paling penting. Yang kedua, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Kemudian yang ketiga, akhlaknya baik, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Kemudian juga memiliki sifat tawadu wal qanaah dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kalau seandainya sama-sama pintarnya, sama-sama mengerti masalah hukum Allah, maka yang diutamakan adalah orang yang lebih tua usianya. Kalau seandainya usianya pun sama, maka orang yang lebih dahulu berhijrah baik secara zahiriyah maupun secara batiniyah. Zahiriyahnya adalah hijrah tempat,
hijrah batiniahnya mungkin dari kekufuran kepada ketaatan dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada Ibu Omana. Aman Ana di Prabu Muli, bahwa apabila tidak ada laki-lakinya, maka silakan dipilih di antara wanita-wanita, perempuan-perempuan yang ada di rumah itu salah seorang untuk menjadi seorang imam. Itu ya. Baik, kita kembali ke WhatsApp dulu Ustadz. Ya. Ada Bapak Mudian Marjan di Sakatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya, kalau ibu-ibu masih muda, sholat rawih lebih baik di rumah apa di masjid? Mungkin hampir mirip yang tadi Ustadz ya. Iya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Bu Mudian. Pak Mudian. Ya. Baik, Pak Mudian di Sakatiga. Untuk sholat berjamaah bagi Ibu-ibu putri, muda. ya bagi ibu-ibu muda ya, apakah sholatnya bagusnya di masjid, di rumah atau di musola? Ya, kembali kepada pembicaraan di awal tadi, bahwa sebaiknya perempuan itu utamanya sholatnya di rumah, itu yang paling utama ya. Tetapi kalau bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah, terhindar dari fitnah, dari gangguan-gangguan yang bisa membahayakan dirinya, maka dianjurkan untuk sholat berjamaahnya itu di masjid atau di surau. Itu lebih bagus daripada sholat di rumah, yang dimana sholat di rumah itu tentu tidak mendapatkan pahala nilai atau nilai dari sholat berjamaah itu sendiri. Mungkin itu ya. Baik, di belakang Pak Mudian Marjan, silakan yang bergabung di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bella. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Apa kabar Pak agak Zakaria? dua- Sehat? Apa Pak Ustaz ya? Ya, oke. Masalah soal itikaf Ustaz. Itikaf. Iya, 10 hari terakhir Rasulullah itu banyak berdiam di masjid beribadah. Diam-diam juga maksudnya mengencangkan ikat pinggang Ustaz. Nah, saya mau tanyakan pengertian mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya menguranginya waktu makan sahurnya atau seperti apa penjelasannya Ustaz ya? Iya. Mohon Baik. penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, itu bahasa kinayah itu namanya. Ya, artinya di sini ketika kita mau beriktikaf dalam rangka kita menyongsong malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari pelaksanaan bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa di luar nalar kemampuan manusia, sehingga untuk bisa mendapatkan malam yang mulia itu tentu ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan. Yang pertama adalah kita dalam kondisi bersih lahir dan batin, baik bersih dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Kemudian kita beritikafnya adalah di masjid, di musola, di langgar atau di surau. Kemudian ketika iktikaf tentu kita melaksanakan sholat sunat, ya sholat sunat entah tahiyatul masjid, entah sholat sunat taubat atau mungkin sholat sunat mutlak. Lalu kita beriktikaf. Nah, ketika kita beriktikaf itu dikatakan mengencangkan ikat pinggang dalam artian kita harus mengkonsentrasikan pemikiran kita, jasad kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak menggauli istri, ya, itu yang paling penting. Juga kita tidak berbicara yang mungkar. Tidak berbicara yang mungkar karena kita posisinya dalam keadaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna sebanyak-banyaknya. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud mengencangkan ikat pinggang itu, Bapak yang saya hormati, adalah memantapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
kaifiat dan tata cara kita beriktikaf itu sendiri. Mungkin itu yang Baik. bisa kami sampaikan. Baik, pendengar yang ingin bergabung kembali, silakan di line telepon kami di 0711369977 dengan tema keutamaan sholat berjamaah. Ustadz Rifain, kita ke WhatsApp kembali Ustadz ya. Sudah ada yang masuk kembali di 0821792790 dari Pak Umar Azari di Sako Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Ustadz, syarat menjadi imam sholat berjamaah yang utama apa saja Ustadz? Mohon pencerahannya dari Pak Umar Azari di Sako. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Pada mukadimah tadi sudah kami sampaikan Bapak Umar tentang syarat menjadi seorang imam. Pertama, paling tidak ada 4 yang harus terpenuhi dalam kita menjadi seorang imam itu. Syarat yang pertama adalah orang yang paling memahami hukum-hukum Allah. Ini yang paling penting. Ya. Kalau orang tidak mengerti tentang hukum-hukum Allah, akan sulit menjadi seorang imam itu. Yang diutamakan orang yang memahami hukum-hukum Allah sebagai syarat utamanya, juga bisa melihat bagaimana keadaan kondisi para sahabat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Khalifah Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya. Beliau adalah orang yang sama-sama paham tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala karena diajarkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, syaratnya adalah orang yang paling bagus, yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, mulai dari tajwidnya, juga iramanya. Ya, membaca Al-Fatihah itu kalau tidak kita baca dengan irama tidak indah, sehingga perlu ada keindahan dalam membaca suratul Fatihah itu. Karena Rasulullah mengatakan, Qaratul Quran bi aswatikum, bacalah Al-Quran dengan suaramu yang bagus. Artinya dengan keindahan suara ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah itu bisa menambahkan zadathum imana, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Ini syarat yang kedua, yang paling bagus bacaannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang paling tua usianya, orang yang paling tua. Kemudian yang keempat, orang yang paling baik akhlaknya. Bisa dilihat dari perjalanan kehidupan sehari-hari bagaimana akhlaknya, itu penting untuk diperhatikan. Dan yang kelima, memiliki sifat tawadu wal qanaah, yaitu rendah hati dan tetap selalu berharap dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merasa cukup akan kebutuhan hajatnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Iya. Baik, di belakang Pak Umar di Sako Palembang yang ingin bergabung kembali, silakan di 369977 atau juga melalui WhatsApp di 082179279090. Dan kami ada informasi menarik ke ruang dengar Anda terlebih dahulu. Untuk Anda yang bingung cari nasi kotak dadakan di mana, tenang, ada Ayam Bakar Raja Wali yang siap melayani pesanan dadakan dari mulai acara rumahan, yasinan, sekolahan, kantoran, dan lain-lain ya. Jadi selain ayam bakar ada juga bakso Solo Barali, daging lembut kuah gurih selera Anda, dan tunggu apa lagi, buruan di order sekarang juga melalui GoFood, GrabFood atau juga ShopeeFood ya. Informasi untuk pemesanan bisa Anda hubungi di 0859 7112 1787. Ayam bakar Raja Wali, jagonya nasi kotak dadakan untuk keluarga istimewa. Baik Ustadz, mungkin ini WhatsApp terakhir Ustadz ya, sudah masuk di 0821 792790 dari Pak Agus di Talang Betutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bagi orang yang tidak sholat di masjid padahal jarak rumahnya itu sangat dekat sekali dengan masjid? Mohon pencerahannya dari Pak Agus di Talang Betutu. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Agus yang saya hormati. Ya, tadi juga pertanyaannya ada yang sama. Ya. Jadi bagaimana orang yang dekat dengan rumah tetapi dia tidak sholat di masjid. Tadi sudah kami sampaikan bahwa orang yang dekat dengan rumah dikatakan oleh Rasulullah
tidak ada sholat bagi mereka kecuali di masjid. Nah, itu ya. Jadi itu saja jawabannya. Ya, baik. Baik Ustadz, karena lintas waktu juga sudah mendekati pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, mungkin bisa memberikan materi penutup untuk sore hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Para pemirsa yang saya hormati, sholat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Karena sholat merupakan hal yang pertama nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat harus dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sempurna, sehingga sholat tersebut bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah karena Allah ridho kepada kita, Allah pun tidak berat untuk merahmati atau memberikan rahmatnya kepada kita. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, sholat karena kewajiban bagi seorang manusia untuk beribadah kepada Allah, maka sebagusnya kita melaksanakan sholat itu secara berjamaah, tergantung kepada kita mau mengadopsi pendapat imam mazhab yang mana. Karena tadi sudah saya sampaikan juga di awal bahwa Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, mereka semua bahwa sholat berjamaah itu menghukumnya dengan sunat muakkadah. Sementara Imam Syafi'i menghukumi dengan hukum fardu kifayah. Sehingga apabila ada salah seorang dari warga yang ada di sekitar masjid, mushola surau untuk beribadah di masjid tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi hamba-hamba Allah yang lain. Tetapi karena keutamaan fadilah dari sholat berjamaah itu sangat luar biasa, maka sebagusnya kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena setiap langkah yang kita jalankan dari rumah ke masjid itu semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sholat yang kita lakukan harus mampu menjadi filter bagi kita, mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Kemudian yang keempat, sholat berjamaah itu menunjukkan kita adalah orang yang taat untuk berdisiplin. Disiplin kepada Allah Subhanahu wa taala, disiplin di lingkungan kerja maupun disiplin di lingkungan bermasyarakat. Kemudian yang keempat, sholat berjamaah itu mengeratkan hubungan, memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain. Mungkin sebelum sholat berjamaah di masjid, di surau, di langgar atau musola, ada kekesalan hati kita kepada yang lain. Tetapi setelah bertemu, setelah bermuajahah di masjid, sholat berjamaah, bersalam-salaman, maka lenyaplah rasa dendam, rasa sakit hati, tidak nyaman terhadap sesuatu yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Karenanya sholat berjamaah itu bisa menghilangkan sakit hati, bisa menghilangkan dendam, dan juga bisa menghilangkan kebencian kepada yang lain. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Haji Muhammad Rifain atas waktunya bersama Pro 1. Salam sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi di obrolan Ramadan mengenai keutamaan sholat berjamaah. Untuk Anda yang belum sempat mendengarkan tausiah dari Ustadz Haji Muhammad Rifain, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Sambil menanti kita bergabung bersama Masjid Agung Palembang untuk hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan obrolan Ramadan. Tambah ilmu agama, tambah husuk beribadah. Obrolan Ramadan. Harmoni Ramadan. Harmoni Ramadan RRI.